kebijakan dan tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa seluruh proses itu sesuai dengan Undang-Undang Zakat, maka salah satu untuk melaksanakan seleksi komisioner Basnas itu harus ada proses yang harus diikuti. Nah, kami Kementerian Agama sudah memiliki Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dan Kota. Nanti kalau ada yang kurang, Prof. Haryono ini harus bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. PMA ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2025 yang lalu. Nah, salah satu hal yang mendasar bahwa PMA ini merupakan turunan dari pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, dalam proses melakukan seleksi calon anggota Basnas Nasional, Basnas Provinsi maupun Basnas Kabupaten Kota, asasnya adalah profesional, transparan, kemudian akuntabel, berintegritas, dan tertib administrasi. Jadi ini yang akan mendasari kerja-kerja yang nanti akan dilaksanakan oleh tim seleksi, tim sel Basnas, kira-kira singkatannya begitu. Lalu berikutnya akan kami sampaikan syarat umum dan syarat khusus gitu mungkin ya. Jadi yang sebelah kiri itu ini syarat umum berlaku untuk semua masyarakat, baik untuk Basnas Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Kota. Mulai dari harus WNI, harus beragama Islam, bertakwa kepada Allah, ini juga penting, berakhlak mulia, kemudian berusia paling rendah 40 tahun. Jadi Mas Sigit ini belum memenuhi syarat karena masih 25 plus. Nah, plusnya kita nggak ngerti Mas Sigit. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Lalu kemudian untuk Basnas pusat dan provinsi itu minimal berpendidikan paling rendah sarjana S1, kemudian bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau BUMN atau BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih. Lalu dia harus memiliki visi, misi, dan program kerja. Nah, pada yang di biru-biru itu untuk Basnas Kabupaten atau Kota paling rendah SMA atau sederajat, madrasah aliyah, pondok pesantren dan seterusnya itu disebutkan secara khusus di pasal 34 ayat 2 PMA 10 2025. Lalu berikutnya, nah ini mungkin sekedar informasi. Jadi untuk komisioner Basnas Nasional ya pusat itu anggotanya, Basnasnya bukan tim selnya. Anggotanya itu ada 11 anggota Basnas ya Pak ya. 8 unsur dari masyarakat, kemudian 3 unsur dari pemerintah. Ini yang ex officio. Ya. Jadi kayak Kementerian Agama itu diwakili oleh Dirjen Bimas Islam, lalu Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan penugasan Pak Menteri, lalu Kementerian Keuangan juga sesuai dengan penugasan dari Menteri Keuangan. Nah, di situ yang 8 anggota ini ada unsur dari ulama, unsur tenaga profesional, dan juga unsur tokoh masyarakat. 11 anggota Basnas Nasional atau pusat. Berikutnya untuk yang terkait dengan tim sel calon anggota Basnas, itu tim selnya terdiri dari 9
anggota, 9 anggota, 5 orang dari Kementerian Agama, 1 orang dari Kementerian Pan-RB, dan 3 unsur lain dari unsur bisa kementerian lembaga, bisa tenaga profesional, tokoh masyarakat, dan atau tokoh agama. Biasanya merupakan kombinasi dari tokoh ormas Islam atau tokoh agama, juga ada profesional, dan juga ada dari kementerian dan lembaga. Dalam konteks ini mungkin sudah diwakili oleh Menpan RB ya. Jadi kami sedang menunggu tanda tangan resmi dari Pak Menteri terkait dengan KMA mengenai 9 anggota tim sel yang nanti akan ikut membantu menyeleksi Basnas di tingkat pusat atau Basnas nasional. Berikutnya untuk yang terkait dengan pembentukan tim dan tata cara seleksi calon pimpinan Basnas provinsi. Kalau Basnas di provinsi ini 5 ya, 5. Kalau di pusat itu 11. Tapi kalau di provinsi ini 5. Ini terdiri dari 1 ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua, baik dari unsur ulama, tenaga profesional maupun dari tokoh masyarakat Islam. Nah, berikutnya adalah terkait dengan tim sel untuk yang di Basnas provinsi. Jadi nanti kalau yang di Basnas pusat, Bapak Ibu yang kami hormati, sekretariatnya ada di Bimas Islam, di kantornya Bimas Islam. Untuk yang di provinsi nanti sekretariatnya ada di biro yang membidangi kesejahteraan rakyat. Karena memang menurut regulasinya juga seperti itu. Jadi untuk tim seleksi calon pimpinan Basnas provinsi itu tim seleksinya ada 5 yang membentuk dan menetapkan itu adalah gubernur di masing-masing provinsi tersebut dengan komposisi 2 orang dari Pemda provinsi, 2 orang dari unsur kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan 1 orang dari unsur lain yang diperlukan. Bisa tenaga profesional, bisa tokoh masyarakat, bisa juga tokoh agama. Nah, berikutnya adalah terkait dengan tata cara seleksi. Kira-kira alurnya seperti ini, slide yang keberapa itu. Dan nanti ada pengumuman pendaftaran calon anggota Basnas. Kalau di nasional ya berarti secara nasional, kemudian nanti ada pelaksanaan pendaftarannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu kemudian pelaksanaan seleksinya, lalu kemudian pengumuman hasil seleksi, kemudian yang terakhir nanti tim seleksi akan menyampaikan hasil kepada Menteri Agama untuk yang pusat. Kalau yang provinsi, tim seleksi akan menyerahkan hasil seleksi kepada gubernur. Untuk yang kabupaten kota nanti hasil seleksi akan diserahkan kepada bupati atau wali kota. Saya kira secara urutan seperti itu. Nanti secara teknis kapan kami akan memulai seleksi khususnya dalam konteks Basnas pusat akan kami beritahukan mungkin tidak lama lagi kalau sudah jelas dan KM-nya sudah ditandatangani oleh Pak Menteri Agama. Saya kira sahabat-sahabat semua yang kami hormati itu beberapa hal yang penting kami sampaikan. Mungkin Prof. Haryono mau menambahkan, silakan Prof. Terima kasih Pak Dirjen, teman-teman wartawan yang saya hormati, Pak Kasubdit, Mas Sigit Kamseno. Sedikit saya tambahkan Bapak Ibu, tadi mungkin agak sedikit kelewat Pak Dirjen yang terkait dengan kabupaten ya. Oh iya. Kabupaten kota. Jadi untuk kabupaten kota itu untuk pengurus Basnasnya itu hanya 5 orang, tapi untuk tim seleksinya itu cukup 3 orang. Oh. Jadi agak berbeda, memang semakin mengecil gitu ya. Semakin mengecil, tapi siapa di situ tentu saja yang pertama dari unsur pemerintah, kemudian yang kedua unsur dari Kementerian Agama, dan satu lagi adalah
tenaga profesional, dan Thomas Toga, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Iya, agak sedikit berbeda. Terus kemudian yang kedua, Bapak Ibu, PMA ini terus terang juga ingin mengembalikan khitoh Kementerian Agama agar Basnas itu juga menjadi bagian integral gitu ya dari Kementerian Agama. Nah, dan ini sebenarnya juga sesuai dengan undang-undang, jadi tidak menyalahi undang-undang gitu ya. Nah, sehingga kehadiran Kementerian Agama sejak hulu yaitu di Timsel itu sangat diperlukan. Nah, sehingga nanti dalam perjalanan Basnas ke depan dari mulai pengumpulan sampai pendistribusian dan pendaya gunaan itu program-programnya terintegrasi dengan program negara. Nah, jadi ada amanat negara yang tersampaikan gitu ya lewat Basnas. Sebagai contoh Bapak Ibu, bahwa hari ini kita punya RPJMN gitu ya, beragama maslahat. Salah satu fokus utama negara itu adalah mengentaskan kemiskinan. Nah, salah satunya kemiskinan ekstrim yang hari ini masih di angka 23 juta sekian. Nah, ini meskipun bukan mandatorinya lembaga zakat, tapi kita secara moral gitu ya, dan juga ada undang-undangnya, itu juga punya tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan itu. Jadi maksudul a'zam dari iya, PMA ini itu Bapak Ibu ya. Yang ini sedikit atau bukan sedikit, malah lumayan menjadi distingsi dengan peraturan yang lama dan peraturan yang baru ini. Ini mengenai sesuatu yang baru dari seleksi sebelumnya, tadi sudah di-spill sedikit oleh Prof. Waryono. Yang kedua yang mungkin baru ini memang betul, jadi kan di dalam proses seleksi itu kalau tidak salah ada JAT, kemudian juga ada visi, misi, dan program. Nah, tentu arah dari soal atau pertanyaan atau visi misi itu tentu yang nanti sangat relate. Satu, tentu harus regulasi, itu undang-undang pengelolaan zakat saya pastikan pasti masuk. Lalu yang terkait dengan program-program Pak Prabowo Astagita, terutama yang terkait dengan Inpres 8 2025 dan Inpres yang terkait dengan DTSEN itu juga akan menjadi bagian kunci dari itu. Jadi ke depan yang sedang dibayangkan oleh pemerintah itu adalah zakat itu memiliki dampak yang signifikan bagi upaya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Salah satu caranya adalah para mustahik, para penerima zakat itu sudah dalam list data tunggal sosial ekonomi nasional. Harapannya supaya tidak terjadi tumpang tindih. Misalnya ada satu orang miskin yang mungkin dia akan mendapatkan mungkin dari PKH punya Mensos dapat, lalu kemudian dari zakat juga dapat. Zakat saja mungkin kan dari Basnas bisa jadi dia juga dapat, dari lembaga amil zakat itu juga bisa jadi dia dapat. Ada KIP, ada PIP. Nah, kalau begini cara mainnya kan tentu ini tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu kemudian data tunggal ini akan menjadi game changer bagi pengelolaan zakat yang akan datang, sehingga lebih sistematis, lebih masif juga, dan kayak pemilu ya, terstruktur gitu. Jadi maksud kami satu orang betul-betul akan mendapatkan haknya misalnya karena dia sudah masuk ke dalam data tunggal. Itu yang akan membedakan antara sebelumnya dengan yang hari ini. Tentu saya kira dalam proses seleksinya kita sudah kembali kepada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, di mana proses seleksi untuk komisioner Basnas itu betul-betul tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi juga ada Pemda, ada Kemenak, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, itu akan berkolaborasi menjadi satu dengan harapan dengan komposisi dan regulasi yang baru ini kita berharap mendapatkan hasil rekrutmen komisioner Basnas yang memang betul-betul ideal sesuai dengan asas tadi yang saya katakan, asas
seleksi Basnas, tim sel Basnas itu. Nanti yang soal gaji biar Prof. Haryono mengerti soalnya. Saya juga takut kaget itu Pak. ternyata besaran sana daripada sini. Saya khawatir juga ini malah jadi pensiun semua. Yang kedua mengenai masalah pusi nanti Mas Waryono, kemudian kalau spill nama yang paling jelas dari Kemenak itu saya Pak. Katanya ex officio menurut ketentuan regulasinya. Jadi ex officio tim seleksi Basnas itu Dirjen Humas Islam. Ini mau nggak mau harus saya terima Pak. Yang lain kita tunggu KMA-nya. Setelah ini mungkin kita akan ketemu lagi untuk rilis terkait dengan proses seleksi untuk Basnas nasional. Kemudian saya kira Mbak Rini, kita akan betul-betul melakukan seleksi ini secara taat aturan, taat asas ya. Tadi kami katakan ada akuntabel, ada transparan, profesional, itu tentu harus kami betul-betul jaga dengan baik karena ini menyangkut kepercayaan publik. Tentu kami harus menjaga sepenuhnya agar pagar-pagar itu jangan sampai kemudian dilewati. Nah, bagaimana, kapan, kepada siapa? Kayaknya kita nanti ketemu lagi deh ya. Oke. Ketemu lagi ya. Iya. Jadi nanti minggu depan kita ketemu lagi. Iya, betul. Minggu depannya kita ketemu lagi. Gitu ya? Siap. Ya, masih ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Setelah Basnas juga nanti kami akan sampaikan ada agenda baru yang saya kira nanti kami berharap juga teman-teman bisa membantu kami untuk ikut meramaikan. Gitu untuk saya, mungkin Prof. Haryono silakan Prof. Iya, Mas Hilmi ya. Ini sejak saya dipotret sudah sering bertanya. Iya, jadi untuk gajinya komisioner Basnas pusat ya, karena yang diatur memang hanya pusat. Itu nanti silakan segera cek Google Sheet gitu ya. Itu di PP 104 2020. Itu di situ sangat clear dijelaskan berapa gajinya. Ada angkanya. Ada angkanya. Nah, karena ada angkanya itulah kemudian kami Kementerian Agama itu menjadi bagian dari DIPA. Itu Pak Dirjen. Nah, insya Allah lebih besar daripada oke itu ya. Kalau yang daerah Pak. Kalau yang daerah tidak diatur. Sebut aja Pak. Iya. Kita sama. Ya melebihi tukinya Pak Dirjen lah. Kemudian yang kedua, karena apa? Karena zakat ini juga potensi sangat besar gitu ya. Hari ini saja Pak Dirjen tadi baru menyampaikan tahun 2025 itu targetnya 51 triliun. Maka kita memang memerlukan ya komisioner-komisioner yang memiliki visi yang sangat kuat gitu ya. Terutama satu, menjalankan tujuan undang-undang negara. Di situ yang paling tersirat adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia gitu ya. Sampai kemudian apa? Melindungi dan memajukan kesejahteraan umum. Itulah kenapa dalam Undang-Undang Zakat pasal 3 itu dijelaskan kenapa undang-undang ini lahir. Itu kan ada dua tujuannya. Di samping meningkatkan efektivitas dan efisiensi, itu juga adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, sehingga nanti di makalah-makalah calon ini itu harus kelihatan tuh. Ya, di visi misinya itu harus kelihatan juga. Jadi kalau misalnya saya ingin jadi komisioner karena dalam PP sudah disebutkan gajinya gitu. Wah, berarti nggak masuk tuh. Kira-kira seperti itu. Kemudian ya ini untuk Mas Alam sudah sendirinya sudah terjawab ya. Jadi penekanannya di situ Mas. Ya, kemudian fungsi Basnas ini tentu saja ya Bapak Ibu di pasal 7 ya kalau tidak salah ya, dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengendalian sampai pelaporan itu fungsi Basnas. Jadi betul-betul Basnas ini nanti dengan komisionernya yang nanti baik ya, boleh jadi ada orang lama gitu ya, boleh juga baru semua gitu, itu tugasnya sangat jelas diatur dalam ya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nasional.
Itu Bapak Ibu. Kemudian tadi tata cara dan tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan ya, siapa nama tim seleksinya itu nanti ada KMA-nya sendiri yang segera ditandatangani oleh Pak Menteri. Insya Allah kita akan mendapatkan calon-calon komisioner yang mampu memahami sekaligus nanti menjalankan gitu ya Undang-Undang Dasar 45 dan turunannya ya. Jadi Undang-Undang Zakat ini kan turunan dari Undang-Undang UUD 45 gitu. Ya, terutama pasal 31 ya. Itu sangat jelas itu. Pasal 31 ayat 2. Qurannya innamas shadaqatu lil fuqara Bukan food minum. ya. Itu objeknya lah. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya Basnas itu adalah akhidul mal gitu ya. Jadi memungut, mengambil. Jadi bukan menunggu gitu ya. Nah, makanya Pak Dirjen sering mengingatkan itu kan. Bedanya Basnas sama LAS gitu ya. Seringkali malah pasif gitu ya. Nah ini ya diharapkan aktif. Mungkin itu termasuk juga harus ikut CAT, harus juga ikut menyampaikan visi misi program. Ada wawancara nggak sering? Ada wawancara. Jadi diperlakukan sama, tidak ada beda. Yang kedua, mengenai berapa kali, memang di dalam regulasi itu 2 kali, seperti presiden 2 kali. Jadi yang sudah 1 kali berarti dia punya kesempatan sekali lagi, yang sudah 2 kali otomatis dia gugur di administrasi karena sudah 2 kali menjabat, yang nanti dilengkapi oleh Mas Mariono ya. Kemudian untuk tadi bicara soal target kerja, misalnya target tahun ini kita mentargetkan 51 triliun untuk Basnas dan Lasnas Pak, nasional ya. Kalau Basnas saja saya kira tidak sampai sebegitu besarnya. Nasional Pak, gabungan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Basnas maupun lembaga amil zakat yang lain itu 51 triliun. Tentu saja kami berharap bahwa dengan proses seleksi yang seterbuka ini, akuntabel dan transparan ini, kami berharap akan mendapatkan calon-calon komisioner Basnas yang memenuhi kriteria itu Pak. Satu, tentu dia harus berintegritas ya. Yang kedua, dia juga harus profesional. Karena ini menyangkut zakat dan zakat itu juga ada hubungannya dengan agama, maka dia juga harus punya kompetensi terkait dengan ya minimal ya fikih zakat dan undang-undang zakat beserta turunannya. Jadi Mas Fahmi mungkin agak sedikit cocok lah menjadi calon komisioner. Mas Hilmi kan ya, paling tidak bisa seperti Prof. Aryo tadi itu, bisa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami berharap begitu. Kalau memungkinkan, saya kira yang energi itu bukan soal usia kalau ini ya. Kalau dia misalnya sudah memenuhi syarat 40 tahun ke atas, saya kira asal misalnya udah senior pun, tetapi kalau memenuhi syarat dan dia juga lebih energi, visioner terhadap bagaimana pengumpulan zakat. Ini juga tantangan karena potensinya 321 tapi baru bisa kita kumpulkan tahun kemarin hanya 41, itu berarti masih ada ceruk yang terbuka untuk digali secara maksimal, dan tentu pendaya gunaannya juga harus bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Di luar itu saya kira tata kelola zakat ini harus diperbaiki. Sebagaimana tadi ada pertanyaan dari Mas Herianto ya, beliau juga mengamati beberapa berita mengenai bagaimana beberapa lembaga pengumpul zakat yang itu juga concern kami. Karena itu di periodenya Mas Mariono ini kami serius Pak untuk melakukan pengawasan terkait dengan tata kelola zakat baik di Basnas maupun di Lasnas, dengan harapan kepercayaan publik yang sudah begitu besar kepada lembaga amil zakat, kepada Basnas juga itu betul-betul harus dijawab dengan kerja yang benar gitu. Karena zakat ini ketentuannya double.
ketentuan dari agama dan juga ketentuan dari undang-undang nasional. Jadi ini perlu kita. Jadi tentu harus ada target memang. Mereka harus berjanji, harus bisa memenuhi seluruh harapan yang kita inginkan. Nanti untuk hasil MK nanti biar Prof. Aryani yang menjawab, kemudian yang sulit-sulit lah yang gampang-gampang. Nah, terkait dengan himbauan, ya, saya kira kami sengaja untuk merilis dulu tentang PMA 10/2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, supaya ini semacam inilah ya pelan-pelan begitu, untuk kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama kami juga akan rapat segera dengan anggota tim seleksi untuk merumuskan tata kerja kami, kemudian kami rilis kepada publik mengenai tahapan-tahapan, tanggal, syarat-syarat kepada siapa atau ke alamat mana nanti harus disampaikan. Jadi tentu kami berharap agar masyarakat yang memenuhi syarat tentu saja, baik administrasi maupun yang sifatnya khusus, dan juga dia punya pengalaman, punya kompetensi, saya kira perlu tuh untuk ikut serta, supaya kami tim seleksi memiliki banyak pilihan. Kita ambil yang terbaik, yang betul-betul memang dia punya semuanya untuk menjadi amil zakat. Jadi himbauan kami ya, monggo yang punya kompetensi, yang punya kapasitas, punya pengalaman, ikuti proses ini, karena makin banyak yang daftar tentu makin baik bagi kami untuk mendapatkan banyak pilihan mana di antara yang dianggap paling kompeten dan punya masa depan yang baik untuk mengelola zakat di Indonesia. Sekaligus nyambung dengan Mas Purwadi. Ya, saya kira kita ngikutin PMA-nya aja nih. Cara mainnya kita mengikuti seluruh ketentuan di PMA. Ya, kami sih berharap dengan adanya sosialisasi yang masif melalui berbagai macam platform, baik yang seperti Bapak Ibu ini maupun nanti dengan platform yang kami punya. Kami berharap makin banyak orang yang ikut serta dalam proses seleksi Basnas Nasional, dan tentu saja ada mekanisme istilahnya itu tanggapan masyarakat gitu, yang memungkinkan masyarakat itu punya peluang, misalnya Mas Purwati ini begini begono gitu kan. Dan seterusnya. Dan itu sangat mungkin di era seperti ini itu semua informasi yang menyangkut seseorang yang menduduki jabatan publik untuk kemudian diberikan masukan oleh masyarakat itu sangat terbuka. Jadi ini sangat mungkin terjadi, dan oleh karena itu tentu kami juga akan memaksimalkan sosialisasi. Kebetulan kami ini kan punya kampus, ada 58 kampus di PTKIN. Tentu dari kampus-kampus umum juga saya rasa tidak tertutup kemungkinan. Ada pesantren, ada juga ormas-ormas Islam. Kelihatannya sih tidak ada kendala ya, semoga tidak ada kendala, sehingga seluruh masyarakat terinformasi dengan baik mengenai adanya proses seleksi komisioner Basnas Pusat ini, dan yang punya pengalaman, memenuhi syarat, punya kompetensi bisa ikut proses seleksi ini. Saya kira itu yang nanti akan kita lakukan. Kalau memungkinkan, saya kira ya bisa saja kemudian kita secara ini sambil sosialisasi PMA juga sambil ngobrol dengan banyak elemen lah ya, supaya mereka juga tahu bahwa kita juga sedang ada dawai untuk melaksanakan seleksi komisioner Basnas Nasional. Mungkin itu Prof. Warjono, mungkin yang belum, yang bagiannya Mas Herianto tadi itu yang sulit-sulit. Ya, jadi terima kasih. Ternyata teman-teman juga mengikuti pemberitaan judicial review di MK ya. Jadi ini adalah judicial review yang kedua, dan baru saja juga ada yang ketiga. Jadi ketiga kalinya. Masuk lagi. Iya, masuk lagi. Yang 54 itu yang Februari. Jadi mudah-mudahan sih hasilnya, karena ternyata yang digugat oleh pemohon itu sebenarnya tidak meruntuhkan semua pasal-pasal dalam undang-undang. Jadi lebih banyak terkait dengan misalnya rekomendasi gitu ya, dan implementasi undang-undang di lapangan. Nah, makanya PMA ini sebenarnya adalah tadi saya sebut mungkin
dalam bahasa kampusnya itu novelty-nya, kebaruannya, novelty-nya, kebaruannya di situ. Jadi ingin mengembalikan hitoh pemerintah atau negara gitu, itu satu. Jadi insya Allah nggak akan bubar. Kemudian yang kedua, seleksi itu ada dua, jadi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, seleksi administrasi juga kami ini betul-betul akan memperhatikan ya, terkait dengan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh para pemohon untuk menjadi komisioner itu, sehingga kemudian di belakang hari tidak mendapatkan masalah. Kemudian seleksi kompetensi yang mungkin ini bisa jadi gitu ya, orang-orang yang tadi disebutkan Pak Dirjen tidak memiliki kapasitas pemahaman fikih zakat secara umum ya, dan fikih-fikih lain gitu ya, itu mungkin juga akan mempertimbangkan, wah kayaknya kalau diuji fikih zakat saya nggak masuk, tapi kalau keuangan zakat mungkin masuk. Tapi karena ini zakat ini adalah norma dalam hukum Islam, maka fikih zakat itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan pengelolaan zakat nasional. Tadi sudah disebut oleh Pak Dirjen, karena salah satu yang di GR juga, apakah negara itu punya hak membentuk dan mengelola zakat gitu kan. Nah, kita sudah bersepakat bahwa ada undang-undang zakat. Kemudian yang ketiga, yang ketiga wawasan kebangsaan. Nah, ini juga penting nih, karena jangan sampai nanti zakat itu bukan didistribusikan, digunakan untuk tujuan undang-undang tadi ya, tapi justru misalnya mohon maaf misalnya nih untuk malah kejahatan yang sifatnya transnasional dan sebagainya gitu ya, ini kan tidak sesuai gitu. Kemudian tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan, kita sudah punya contoh tahun-tahun sebelumnya bahwa nama-nama yang nanti mendaftar itu juga akan dipublikasikan untuk mendapatkan respon dari masyarakat. Nah, sehingga dari respon masyarakat ini kita tetap dengan kompetensi dan investigasi tadi ada tambahan gitu ya. Kira-kira orang ini layak memimpin Basnas atau tidak. Kalau misalnya tidak ya, karena tadi amanat zakat itu dua itu ya, dunia dan akhirat gitu. Jadi kalau pajak mungkin hanya dunia saja gitu lah. Kalau zakat ini akhirat juga, sehingga tanggung jawabnya itu double. Maka wajar kalau gajinya besar gitu.